Nah, di sini ada banyak banget nih keanehan-keanehan atau kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, hari ini I'm so excited karena hari ini aku mau ngajakin kalian diskusi tentang sebuah kasus yang akhir-akhir ini lagi ramai banget diperbincangkan, yaitu tentang kaburnya seorang terpidana hukuman mati, yang mana dia itu kabur dengan cara melubangin lantai bawah tanah di bawah tempat tidurnya, yang kemudian tembus ke saluran air yang sudah ada di luar lapas, dimana lubang itu terbuat sepanjang 25 hingga 30 meter. 30 meter itu nggak pendek loh teman-teman, itu panjang banget. Dan napi ini membuat lubang itu selama 8 bulan. Jadi kejadian ini memunculkan banyak banget tanda tanya, bagaimana bisa seorang narapidana membuat lubang sepanjang 30 meter di bawah tanah yang dia kerjakan selama 8 bulan tanpa ketahuan oleh petugas lapas. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke kisahnya. Tapi sebelum aku lanjut ke kisahnya, aku ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah yang ada di bawah, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang lainnya dari aku, karena aku akan upload 2 video setiap minggunya. Oke, kisah ini berasal dari seorang warga negara asing bernama Chai Changpan alias Antonio yang ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2016 lalu dengan barang bukti 20 kg sabu-sabu. Wah, ini nggak tanggung-tanggung ya teman-teman. Jadi dia tuh langsung bawa 20 kg sabu-sabu. Dan kemudian transaksi ini berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian. Lalu setelah Chai Changpan ini ditangkap, lalu dikembangkan nih kasusnya. Kemudian diketahui dari 2 tempat persembunyian Chai Changpan lainnya ditemukan sejumlah 135 kg barang haram. Jadi totalnya dijumlah dengan barang yang sudah ketangkap 20 kg tadi sejumlah 135 kg. Nggak tanggung-tanggung nih bisnisnya Chai Changpan. Dia mainnya udah nggak gram-graman lagi, udah nggak ons-onsan lagi. Dia langsung kiloan dan sebanyak 135 kg sabu sebagai barang buktinya. Lanjut, kemudian pada tanggal 19 Juli 2017, Chai Changpan ini dibacakan vonisnya. Chai Changpan dijatuhi hukuman mati atas kepemilikan barang-barang terlarang tersebut. Lalu gimana ceritanya Chai Changpan ini bisa kabur dari lapas dengan cara yang sangat unik? Nah, jadi langsung aja kita masuk ke kisahnya. Oke, jadi Chai Changpan ini membuat lubang yang ada di bawah tempat tidurnya dan membuat terowongan yang sepanjang 30 meter itu selama 8 bulan. Nah, di sini ada banyak banget nih keanehan-keanehan atau kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini. Seperti yang pertama, bagaimana bisa Chai Changpan ini membuat terowongan sepanjang 30 meter yang pastinya itu bakal menghasilkan banyak banget tanah atau hasil galian yang jika dikumpulkan itu setara dengan 2 truk. Tapi sampai sekarang tanah itu tidak diketahui kemana perginya tanah itu. Lalu yang kedua, bagaimana bisa Chai Changpan membuat terowongan atau membuat lubang sepanjang 30 meter itu yang bisa dimasukin oleh 1 orang dewasa yang membutuhkan waktu selama 8 bulan tapi tidak diketahui oleh petugas lapas. Lalu bagaimana bisa dengan struktur bangunan lapas yang lumayan rumit dan tiba-tiba Chai Changpan itu bisa membuat terobosan yang mana itu bisa langsung nembus keluar lapas dengan sangat entengnya. Jadi ini 3 kejanggalan yang paling besar menurut aku. Gimana menurut kalian? Kira-kira dikemanakan tanah-tanah hasil galian Chai Changpan? Lalu bagaimana bisa Chai Changpan ini menggali terowongan tanpa diketahui oleh siapapun? Tidak ada yang melaporkan dan mereka semua tenang-tenang aja. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah.
Dan kemudian keanehan-keanehan yang selanjutnya adalah bagaimana bisa Chai Chang-pan ini tidak keracunan gas beracun pada saat menggali tanah, sedangkan banyak banget kasus-kasus orang tewas akibat menghirup gas beracun pada saat menggali tanah. Apakah menurut kalian Chai Chang-pan ini memiliki trik-trik agar dia terhindar dari gas beracun tersebut? Kalian bisa komen di bawah. Nah, selama masa pelariannya ini, pihak kepolisian sudah menemukan beberapa jejak-jejak Chai Chang-pan di dalam hutan, dan beberapa warga juga mengaku pernah menemui Chai Chang-pan ini, bertemu dengan Chai Chang-pan. Ada seorang warga yang mengaku pernah disuruh Chai Chang-pan untuk membelikan makanan, membelikan rokok, dan bahkan ada seorang satpam pabrik yang sempat mengobrol dengan Chai Chang-pan. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan Chai Chang-pan? Pada tanggal 17 Oktober 2020 lalu, pihak kepolisian menemukan Chai Chang-pan di dalam pabrik bekas pembakaran ban yang sudah tidak terpakai, tapi Chai Chang-pan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Di situ pihak kepolisian menemukan Chai Chang-pan tewas dengan cara bunuh diri. Nah, Chai Chang-pan ini ditemukan pada pukul setengah 11 pagi di dalam sebuah pabrik bekas yang ada di dalam hutan Jasinga. Nah, kejadian ini juga memunculkan tanda tanya besar bagi beberapa orang, termasuk aku pribadi. Gimana bisa seorang narapidana hukuman mati dengan kepemilikan 135 kg sabu-sabu yang pastinya itu nilainya nggak sedikit, dan aku yakin dia memiliki relasi yang sangat luas, dia memiliki koneksi yang sangat luas, dan dia udah bekerja keras banget nih ngelubangin tanah buat kabur selama 8 bulan. Lalu setelah dia nyampe luar, terus dia gantung diri gitu aja. Menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah. Tapi pada tanggal 19 Oktober 2020 lalu, pihak kepolisian telah mengumumkan hasil autopsi dari jenazah Chai Chang-pan ini bahwa Chai Chang-pan meninggal fix dikarenakan bunuh diri karena ada luka di bagian lehernya, kemudian tidak ditemui luka-luka lebam pada tubuhnya. Oke, sekarang kita masuk kepada fakta-fakta tentang Chai Chang-pan atau Antonio ini. Yang pertama, Chai Chang-pan ini sudah berada di Indonesia selama kurang lebih 13 tahun terakhir, sehingga Chai Chang-pan ini sudah lumayan fasih berbahasa Indonesia. Yang kedua, Chai Chang-pan adalah seorang mu'alaf. Chai Chang-pan diketahui telah masuk Islam setelah menikahi istrinya. Jadi Chai Chang-pan ini punya istri di Indonesia, dan kemudian Chai Chang-pan ini masuk ke dalam Islam. Bahkan menurut beberapa informasi yang aku dapatkan, Chai Chang-pan ini sempat melaksanakan sholat di dalam hutan pada saat pelariannya tersebut. Hal ini diperkuat dengan barang-barang temuan kepolisian yang diyakini itu adalah barang-barang milik Chai Chang-pan. Lalu fakta yang ketiga, ternyata pada tanggal 24 Januari 2017 lalu, Chai Chang-pan ini udah sempat melarikan diri dari rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri dengan cara yang hampir sama yang dia lakukan kemarin, yaitu dengan cara melubangin, tapi pada saat itu dia melubangin tembok kamar mandinya. Dan pelariannya pada tahun 2017 lalu nggak berlangsung lama, karena 3 hari kemudian pihak kepolisian berhasil menemukan Chai Chang-pan. Itu tadi beberapa fakta-fakta tentang Chai Chang-pan yang aku tahu. Kalau kalian tahu beberapa fakta-fakta lainnya, kalian juga bisa share di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit kisah tentang kaburnya Chai Chang-pan dengan cara yang sangat luar biasa. Dan kemudian sekarang Chai Chang-pan sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi gimana menurut kalian? Apakah drama kaburnya Chai Chang-pan ini sudah berakhir? Apakah menurut kalian akan ada drama-drama selanjutnya? Kalian bisa share di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Dan jangan lupa buat like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang lainnya dari aku. Dan kalian juga bisa request topik apa yang enaknya kita bahas untuk video yang akan datang. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.